Selamat pagi anak. Pagi Bu. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, mari kita melakukan apa anak-anak? Berdoa. Oke, untuk ketua kelas, tolong pimpin doanya ya. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Semua masuk Bu. Masuk. Untuk tema yang akan kita pelajari hari ini adalah tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Anak-anak, apakah di sini kalian tahu apa itu hewan? Saya tahu Bu. Ya coba Tutut, apa itu hewan? Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya yang berada di darat, laut, ataupun di udara, baik yang dipelihara maupun di habitatnya. Benar untuk Tutut. Untuk yang lain sudah mengerti? Mengerti Bu? Sekarang Ibu tanya lagi, apa itu perkembangbiakan? Saya tahu Bu. Coba Tutut, apa itu perkembangbiakan? Perkembangbiakan adalah suatu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru. Ibu tanya lagi, dalam perkembangbiakan itu pasti ada cara. Tolong, ada di sini yang tahu berapa cara dalam perkembangbiakan itu? Saya Bu. Ya, coba sebutkan. Perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Ibu akan jelaskan bagaimana perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Dalam perkembangbiakan ada 2 cara, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah terbentuknya individu baru yang didahului atau dilakukan dengan adanya peleburan sel kelamin betina dan kelamin jantan, atau bisa disebut sel sperma dan sel telur. Terus, sedangkan vegetatif itu kebalikan dari generatif. Vegetatif itu adalah terbentuknya individu baru tanpa didahului oleh peleburan sel jantan dan betina. Melainkan perkembangbiakan generatif tersebut berkembangbiak secara tak kawin. Dalam perkembangbiakan itu ada ciri-ciri. Dalam perkembangbiakan makhluk hidup kan ada 2, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Dalam perkembangbiakan generatif itu juga ada ciri-cirinya, melainkan dalam perkembangbiakan generatif itu ciri-cirinya seperti adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang kedua, adanya 2 induk, yaitu jantan dan betina. Terus, sifat keturunannya bervariasi, tidak sama. Dalam suatu hewan itu pasti dalam satu keluarga, contohnya seperti manusia, pasti ada aja yang keluarganya itu beda, seperti warna kulit, mungkin dia mengikuti warna kulit ibunya. Yang kedua kan ada anaknya yang lagi satu, bisa rambutnya keriting atau lurus, itu bisa mengikuti gen dari ayahnya. Sedangkan ciri-ciri perkembangbiakan vegetatif yaitu tidak adanya peleburan sel kelamin. Kedua, induknya hanya ada 1, dan sifat keturunannya sama dengan sifat induknya, seperti halnya pohon bambu. Dia melakukan perkembangbiakan vegetatif, di mana dia menghasilkan keturunannya sama dengan induknya. Kan tidak ada kan tanaman
bambu yang lain warnanya dalam satu induk tersebut. Pasti kayak di kebun, jadi sekarang kalian punya bambu warnanya hijau. Terus pasti di sampingnya itu anaknya itu pasti warnanya hijau juga. Tidak mungkin ibunya hijau, anaknya kuning gitu. Di dalam perkembangbiakan generatif itu ada dua cara pembuahan. Yang pertama pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Yang dimana pembuahan internal itu pembuahannya terjadi dalam tubuh seperti manusia. Terus pembuahan eksternal yaitu pembuahan yang terjadi di luar tubuh, yang di luar tubuh seperti opipar, pipipar, dan opopipipar. Terus perkembangbiakan vegetatif juga memiliki dua cara perkembangbiakan. Yang pertama perkembangbiakan secara alami, yang kedua perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Yaitu perkembangbiakan secara alami itu perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Seperti contohnya tadi bambu. Terus yang kedua vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan yang dilakukan dengan campur tangan manusia. Seperti contohnya cara mengembangbiakan pohon mangga. Dia bisa melakukan cangkok atau tempel. Ibu akan bertanya juga tentang bagaimana cara pelestarian tumbuhan dan hewan. Soalnya sekarang itu banyak hewan-hewan yang sudah punah dan tumbuh-tumbuhan juga ikut punah karena kelalaian manusia juga. Apakah kalian bisa kasih tahu bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan itu? Saya tahu, Bu. Coba jawab bagaimana cara pelestarian hewan dan tumbuhan itu. Dengan cara membuat cagar alam dan kebun binatang. Bagus. Tepuk anak. Coba kan tadi Ibu sudah menjelaskan tentang perkembangbiakan, cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Tolong coba kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian tentang ciri-ciri khusus dan habitat asli hewan, tumbuhan, terus manfaat hewan, terus jumlah populasi saat ini. Jumlah populasi saat ini, penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan tersebut, terus langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya, dan langkah-langkah sebagai pelajar untuk ikut melindungi kelestarian hewan dan tumbuhan tersebut. Coba kalian diskusikan. Nanti jika sudah bel istirahat, lanjut ke kerjakan di rumah. Dan itu bawa besok pagi kita akan bahas lagi. Ya, Bu. Oke. Ibu akan tetap di sini untuk mengawasi kalian. Jika tidak ada atau ada yang perlu dikatakan atau yang perlu ditanyakan, tanyakan saja. Nanti kita akan selesaikan bersama-sama. Ya, Bu. Silakan kalian kerjakan. Ya, Bu. Bagaimana anak-anak istirahatnya? Menyenangkan? Menyenangkan, Apa Bu. sudah kenyang perutnya? Sudah, Bu. Mari, kalau sudah kenyang perutnya, mari kita belajar kembali tentang tugas yang tadi, tentang pembelajaran yang di awal. Nanti ingat tugasnya dikumpul besok pagi, oke? Oke, Bu. Terus kita lanjutkan tentang ASEAN. Tadi kan seputaran mengenai perkembangbiakan hewan atau makhluk hidup. Terus ada juga cara pelestariannya. Materi tersebut
nanti dibaca lagi biar mendalami. Terus sekarang kita lanjut mengenai pembelajaran IPS. Tadi mencakup IPA ya. Kita sekarang pembelajaran IPS yang mengenai ASEAN. ASEAN itu didirikan pada tanggal berapa? Ada apa kalian tahu? Tanggal 8 Agustus 1967. Oh benar. Siapa namanya? Tutut, Bu. Tutut. Terus siapa di sini yang tahu di mana negara mana dia didirikan? ASEAN itu didirikan di negara mana? Di Bangkok, Thailand, Bu. Nah, terus Bu akan menyinggung sedikit tentang ASEAN itu. ASEAN itu juga disebut dengan Perbara. Merupakan singkatan dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairan, lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Apa demikian contohnya seperti Indonesia. Indonesia juga dikelilingi oleh Perairan, Bu. perairan. Terus anak di negara di kawasan Asia Tenggara itu terdiri dari 11 negara. Coba siapa yang bisa menyebutkan negara-negara apa saja yang tergabung dalam ASEAN tersebut? Saya, Bu. Ya coba Tutut jawab. Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Singapura, Indonesia, Kamboja, Myanmar, Laos, Timur Leste. Nah, dalam negara atau sistem pemerintahan negara-negara tersebut memiliki perbedaan. Namun, pada dasarnya semua berbentuk negara kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Dan dalam Asia Tenggara ini masyarakat sebagian bekerja di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan. Negara Indonesia juga termasuk memiliki produksi hasil pertanian terbesar. Apakah dari penjelasan Ibu tadi ada yang ingin bertanya atau masih kurang jelas? Ibu jelaskan. Selanjutnya, kalian bisa cek di buku paket ya, yang ada gambar diagram pen, tolong diisi. Terus nanti kumpulkan barengan sama tugas yang di awal Ibu kasih, yang tentang ciri-ciri makhluk hidup, perkembangbiakannya. Ya, Bu. Terus sebelum kita mengakhiri, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Semuanya sudah jelas. Sudah. Nah, untuk ketua kelas, tolong pimpin doanya sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Baik, Bu. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sekian dari Ibu. Terima kasih anak-anak. Ya, Bu. Ingat tugasnya dikerjakan. Ya, Bu. Selamat pagi, selamat siang. Siap.